Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alifa Kanza Aprilia. Di sini aku akan sedikit membahas tentang The Art of Sadness. Nah, ketika melihat judul aku, teman-teman pastinya sedikit bertanya-tanya dong ya, kenapa sih kesedihan itu bisa dibilang sebuah seni? Padahal biasanya itu kita mengonotasikan kesedihan sebagai sebuah hal yang buruk dan harus dihilangkan. Sebelum membahas lebih lanjut, aku akan bertanya dulu nih kepada teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa lelah, sedih, bingung, ingin menangis, demotivasi, kehilangan harapan? Atau aku ambil contohnya aja nih, misalkan teman-teman itu biasanya suka menggambar, lalu tiba-tiba teman-teman itu merasa nggak ingin menggambar lagi dan hanya ingin tiduran aja, ingin istirahat. Aku juga kok sering mengalami hal-hal berikut. Aku tuh juga sering merasa demotivasi, tiba-tiba aku nggak ingin belajar, padahal masih banyak tugasku yang menumpuk. Dan ketika mengalami hal-hal tersebut, aku bertanya-tanya kepada diri aku sendiri, kapan sih aku merasa bahagia? Kenapa aku harus sedih terus? Dan gimana cara menghilangkan kesedihan tersebut? Sebelum membahas lebih lanjut tentang how to cope with sadness, aku mau sedikit curhat nih. Jadi beberapa bulan yang lalu, aku sempat merasa sedih berlebihan sampai berlarut-larut hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga itu mempengaruhi produktivitas aku. Aku jadi malas mengerjakan tugas, inginnya tiduran terus, inginnya menangis, dan menghabiskan waktu untuk sendiri. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Lalu ketika aku merasa aku malu untuk berbicara dengan orang-orang yang biasanya aku percaya, aku memutuskan untuk konsultasi di psikolog online. Langkah pertama yang disarankan oleh psikolog tersebut untuk menangani kesedihan yang aku alami ialah yang pertama, mengetahui penyebab kesedihan. Nah, gimana bisa kita mencari solusi jika kita nggak tahu kenapa kita sedih? Setelah kita bisa mengenali penyebab dari kesedihan kita harus menerima kesedihan tersebut. Loh, kok bisa sih? Waktu beliau menyarankan itu, aku juga bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menerima kesedihan? Bukannya kita tuh harus happy terus, lalu kita harus menghilangkan semua kesedihan yang kita alami. Nah, beberapa bulan kemudian, aku juga menyadari kalau yang diucapkan beliau itu benar. Kita harus menerima perasaan kita. Perlu kita sadari bahwa manusia itu tercipta atas beberapa emosi. Salah satunya ialah kesedihan dan kegembiraan. Perasaan-perasaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dengan adanya perasaan tersebut, manusia itu menjadi semakin manusiawi. Hal itu yang membedakan kita dengan robot. Robot sekarang memang memiliki kepintaran, artificial intelligence, tapi hal dasar yang dapat membedakan kita dengan robot ialah emosi. Oleh karena itu, perasaan sedih itu wajar banget kok untuk kita rasakan. Nah, salah satu contoh bentuk penerimaan kesedihan ialah waktu itu aku juga menyalahkan diri aku sendiri. Kenapa aku harus insecure, kenapa aku harus sedih, dan aku berusaha menekan diri aku sendiri untuk menghilangkan perasaan kesedihan itu. Namun bukannya aku tambah seneng, justru aku malah tambah menyalahkan diri aku sendiri karena aku terus menekannya, dan akhirnya perasaan sedih itu terus berlarut-larut. Nah, waktu aku sudah bisa menerima kenapa aku sedih dan bisa menerima kesedihan aku, karena segala bentuk emosi itu valid untuk kita rasakan. Kita nggak tercipta untuk seneng 24 jam. Nah, aku akhirnya bisa memaklumi diri aku, dan aku akhirnya bisa lebih santai dalam menjalani kehidupan yang aku miliki. Kenapa sih kesedihan itu bisa dibilang penting, padahal kesedihan kan buruk? Nah, perlu diingat bahwa kesedihan itu selalu sepaket dengan kesenangan. Nah, perasaan yang berlebihan itu nggak pernah bagus, baik itu kesenangan yang berlebihan atau perasaan sedih yang berlebihan. Kalau misalkan kita terlalu senang, kita seringkali menjadi lupa akan kondisi kita, lupa bahwa kita masih perlu memperbaiki diri. Oleh karena itu, kesedihan itu juga penting loh. Dan ya, misalkan ada perasaan takut, perasaan waspada, itu juga sama pentingnya untuk kita selalu berhati-hati atas tindakan yang kita ambil dan keputusan yang akan kita buat. Dan later on, aku juga menyadari bahwa insecurities itu penting loh. Kenapa? Karena ketika kita sudah berpuas dengan achievement kita menjadi semakin terlena. Tapi ingat aja, apresiasi diri sendiri itu penting.
karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda dan latar belakang yang berbeda, sehingga pencapaian untuk setiap orang itu tidak bisa disamakan. Hal yang dapat menjadi pembanding bagi diri kita ialah diri kita yang lama. Lalu kita bisa menggunakan rasa insecurity itu sebagai pemicu untuk kita belajar. Kita menjadi semakin giat karena kita merasa bahwa achievement kita itu belum cukup. Tapi perlu diingat bahwa validasi achievement kita itu juga penting. Sekian dari pembicaraan tentang The Art of Sadness yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.